Ngomongin tentang saham, jadi sebelum gue jelasin tentang saham, gue mau ngajak lo nih mengingat-ingat kembali ketika belanja di minimarket, supermarket, ataupun di pasar. Lo kemungkinan pernah nih beli Indomie, terus di kemasannya ada tulisan diproduksi oleh Indofood CBP Tbk. Lo pernah juga nih kemungkinan beli minyak goreng diproduksi sama Salim Infomas Tbk. Kemudian beli jajanan permen Kopiko yang diproduksi sama Mayora Indah Tbk. Atau pas lagi di rumah lo sama keluarga lagi nonton bola tuh Liga Inggris yang ditayangkan sama SCTP. Tahu nggak kalau perusahaan yang menayangkan tadi dari perusahaan Surya Citra Media Tbk. Terus kalau mau nabung uang bisa tuh di Bank Syariah Indonesia. Itu tuh 3 bank syariah di Indonesia yang baru merger. Ngomong-ngomong mengenai minyak goreng, nggak langka lagi kan? Jadi TBK itu kepanjangannya terbuka, alias siapapun bisa memiliki perusahaannya dengan cara lu ngasih modal atau beli perusahaan. Coba lu bayangin nih, misalnya jadi pemilik perusahaan mie dalam kemasan terbesar di Indonesia. Apa nggak keren tuh? Selain yang 5 perusahaan tadi, ada lagi loh perusahaan TBK seperti Garuda Indonesia, Alfamart, Bank Mandiri, Unilever, Bank Aladin Syariah, Bank BTPN Syariah, Goto, Bukalapak, Ramayana, Bank BCA, Astra Internasional, Bukit Asam, Telkom Indonesia, dan masih banyak lagi. Jumlahnya tahu nggak berapa? Ada 787 perusahaan. Ini nih yang bisa lo miliki sahamnya di Pasar Modal Indonesia. Jadi perusahaan yang udah TBK itu nggak asing lagi sebenarnya, karena kita sering pakai produk mereka di keseharian kita secara sadar ataupun nggak tuh. Dari penjelasan dan contoh tadi, secara sederhana bisa kita tarik kesimpulan kalau saham itu adalah bukti bahwa siapapun yang memilikinya berhak atas sebagian harta perusahaan. Kenapa bentuknya harus saham? Nah gini, misalnya kalau lo beli perusahaan A TBK sebanyak 20% kepemilikan perusahaan, artinya lo berhak atas 20% dari perusahaan A tadi. Perusahaannya bergerak di bidang pengolahan tepung. Karena lo pemilik perusahaan, sebagai bukti akhirnya lo bawa mesin pengolahan tadi ke rumah lo. Terus nanti yang dipakai perusahaan untuk ngasilin tepung pakai apa? Kalau nggak ngasilin tepung, nantinya perusahaan dapat untung dari mana? Makanya diperlukanlah tadi bukti kalau lo pemilik perusahaan yang dibuat dalam bentuk surat atau istilah lainnya surat berharga melalui saham. Kita misalkan perusahaan ATBK tadi dibagi menjadi 10 lembar saham. Karena lo memiliki 20% saham perusahaan A, berarti lo berhak mendapatkan 2 lembar sahamnya. Nah, apakah jumlah saham setiap perusahaan sama, Bang? Jawabannya enggak. Tergantung perusahaannya. Misalnya nih, Bank Syariah Indonesia dibagi menjadi 41 miliar lembar saham. Terus Telkom Indonesia dibagi menjadi 99 miliar lembar saham. Kalau Mayora Indah Tbk itu dibagi menjadi 22 miliar lembar saham. Saham itu bentuknya kan lembaran kertas. Karena sekarang zamannya sudah canggih, bentuk saham gak hanya kertas, tapi juga bisa bentuk elektronik. Rata-rata sih sekarang bentuknya elektronik. Nah, kalau pengen bukti fisiknya bisa-bisa aja sih. Lo tinggal minta aja supaya dicetak sama KC. KC ini adalah tempat penyimpanan surat berharga di Pasar Modal Indonesia, yang salah satunya adalah saham. Dari beberapa penjelasan tadi, lo udah mulai paham kan yang dimaksud dengan saham? By the way, mengenai saham tadi, di Indonesia kalau mau beli saham itu nggak bisa 1 atau 2 lembar, tapi belinya harus 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Kalau dulu pernah juga 500 lembar. Cuman aturannya diubah jadi sekarang 100 lembar. Nah, selanjutnya lo jangan bingung lagi kalau gue sering pakai istilah lot. Misalnya gini bro, coba kita ketik di bawah Google harga saham Telkom Indonesia. Akan muncul nih harganya Rp4.040, yang artinya harga per lembar saham Telkom adalah Rp4.040. Lebih murah kan harga saham Telkom dibandingkan kartu perdana Telkomsel yang harganya kisaran 10-20 ribu. Kan tadi harus beli minimal 1 lot, berarti 1 lot saham Telkom itu hanya Rp404.000. Dan lo udah bisa dibilang sebagai pemilik perusahaan Telkom. Ya walaupun hanya miliki 1 lot yang kepemilikannya 0,0000 sekian persen. Panjang banget ya kan. Oh iya, gue hampir lupa nih nyampein. Untuk memudahkan penyebutan nama di Pasar Modal Indonesia dibuatlah kode berupa 4 huruf. Seperti Telkom Indonesia diberi nama TLKM. Kalau Bank Syariah Indonesia diberi kode BRIS. Dengan minimal memiliki 1 lot saham Telkom, lo udah berhak nih minimal bisa ikut RUPS. RUPS adalah sebuah pertemuan pemilik perusahaan alias investor dengan pimpinan perusahaan, baik komisaris maupun direksi.
untuk membahas terkait kebijakan-kebijakan dari perusahaan sendiri, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang, seperti investor memberikan tanggapan dan saran untuk perusahaan. Bahkan bisa juga memilih komisaris dan direksi perusahaan. Mau milih diri sendiri boleh juga loh, tapi harus dapat suara mayoritas baru terpilih. Misalkan nih, dalam RUPS dibahas juga terkait keuntungan perusahaan. Selama tahun 2021, Telkom memperoleh keuntungan sebesar 25,15 triliun. Dan jumlah saham Telkom itu ada 99 miliar lembar. Yang artinya setiap lembar kepemilikan saham Telkom dengan harga Rp4.040 berhak mendapatkan keuntungan Rp254. Kecil banget? Enggak tuh. Lo bayangin aja kalau misalnya punya 1 juta lembar saham Telkom, lo bisa dapat Rp254 juta tanpa kerja keras, alias lo tidur aja keuntungan bisa masuk ke kantong. Apalagi kalau lo punya lebih banyak sahamnya. Keuntungan Rp254 tadi ini dinamakan dengan dividen atau bagi hasil. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa ya yang awalnya perusahaannya tertutup jadi terbuka? Kok mereka mau menjual kepemilikan perusahaan? Jadi gini bro, perusahaan butuh dana tambahan. Dananya bisa untuk memperbesar usaha, modal kerja perusahaan, atau bayar utang. Salah satu sumber terbesar dana yang bisa diambil perusahaan adalah dari pasar modal. Supaya mudah dipahami, kita coba buat nih cerita pengendaliannya dulu dari perusahaan Telkom. Misalnya nih, Telkom Indonesia kepemilikannya 100% adalah punya negara. Telkom mau buka kantor pemasaran yang baru di suatu tempat supaya menjaring lebih banyak lagi pelanggan. Modalnya nggak ada. Kalau minta ke negara nanti malah mengganggu keuangan negara. Jadinya Telkom memutuskan untuk menjual sahamnya sebanyak 7,5% ke publik. Hasil penjualan saham tadi menghasilkan dana yang nantinya dipakai Telkom untuk buka kantor pemasaran yang baru. Sebagai ganti, Telkom mendapatkan dana yang tadinya kepemilikan Telkom 100% adalah negara menjadi 92,5% milik negara dan 7,5% milik publik alias masyarakat. Dari sini bisa kita lihat kan, kalau penjualan saham Telkom tujuannya untuk memperbesar usaha. Istilah untuk penjualan saham perdana kali ke masyarakat dikenal dengan IPO atau Initial Public Offering. Gimana bro? Lo mau beli saham Telkom atau hanya mau beli kartu Telkom saja? Coba lo bayangin, sambil pakai produknya, lo juga bisa dapetin keuntungan. Padahal kan harga sahamnya lebih murah tuh dibandingkan harga kartunya. Hanya ikut RUPS dan dapat dividen aja nih bang, keuntungan memiliki saham. Jawab aja sendiri nanti ya, oke? Yang penting saat ini, lo udah paham bagaimana kerangka berpikir gimana yang dikatakan dengan saham. Dan inilah salah satu rahasia orang terkaya bisa menghasilin duit walaupun sedang tidur. Karena syarat investasi di saham itu nggak mesti jadi orang kaya dulu. Yang penting lo bisa ngasilin harta yang banyak dengan cara yang benar. Terus investasikan. Bayangin nih, seperti menanam pohon saham yang nantinya lo bisa petik buahnya berupa keuntungan di masa yang akan datang. Jangan lupa luangin waktu entah setiap hari, pekan, atau bulan untuk belajar investasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.